Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Keluaran 33 ayat 15 sampai 23. Marilah kita membacanya secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya bacakan ayat 16 dan 17. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Allah sumber kasih karunia. Sudahkah hidupmu berlimpah kasih karunia? Terkadang kita memikirkan bahwa kehidupan yang melimpah dengan kasih karunia adalah kehidupan yang tiada pernah menghadapi masalah atau yang penuh dengan berkat materi. Kasih karunia sumbernya adalah dari Allah. Hidup yang penuh dengan kasih karunia Allah tidak melulu terlihat dari kehidupan yang tiada pergumulan dan masalah, sebab tidak ada kehidupan yang tidak memiliki tantangan dan pergumulan. Kasih karunia Allah semakin kita kenali dan rasakan melalui tantangan dan pergumulan kehidupan. Berkat secara materi juga adalah karena kasih karunia Allah jika kita peroleh dari jalan yang benar. Paulus mengatakan, "Cukuplah aku dengan kasih karuniamu saja." Artinya, bagi Paulus, kehidupan ini dapat dijalani hanya oleh karena kasih karunia Allah. Hanya dengan menerima kasih karunia Allah saja. Paulus sungguh menikmati dan mensyukuri kehidupannya. Walau sangat banyak tantangan yang harus dihadapi, dan bahkan kelemahan dalam tubuhnya dia terima, sebab dalam kelemahan itulah kekuatannya, yaitu dikuatkan kasih karunia Tuhan. Musa juga demikian. Dia mengatakan, tanpa bimbingan dan tuntunan Tuhan, mereka tidak akan melanjutkan perjalanan tersebut. Hidup kita sebagai umat yang kudus, yang berlimpah kasih karunia Allah, berbeda dengan orang lain. Musa mengatakan perbedaannya adalah karena Tuhan berjalan bersama dengan umatnya. Dan inilah tanda dari kehidupan yang penuh dengan kasih karunia Allah, bahwa Allah senantiasa berjalan bersama umatnya. Allah berjalan bersama umatnya dengan menyertai, menuntun, membimbing, menjalani kehidupan ini. Allah memenuhi apa yang diminta oleh Musa, sebab Musa dan umat Israel telah mendapat kasih karunia Allah. Terlebih, Allah mengenal umatnya. Allah mengetahui kekuatan dan kelemahan umatnya dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Allah mengenal umatnya lebih dari umat itu sendiri mengenal dirinya sendiri. Penyertaan Allah merupakan kasih karunia yang menunjukkan pengenalan Allah akan umat yang dikasihinya. Musa juga ingin melihat kemuliaan Allah. Dia menginginkan kepastian tentang kehadiran Allah bersamanya, Harun dan Yosua. Dan ia juga ingin mengetahui kehadiran Allah itu melalui pengalaman. Karena kita terbatas dan secara moral kita tidak sempurna. Kita tidak mungkin hidup dan melihat Allah sebagaimana adanya. Melihat Allah dari belakang berarti kita hanya dapat melihat di mana Allah telah lewat. Kita hanya dapat mengenal Dia melalui apa yang Dia lakukan dan bagaimana Allah bertindak. Kita tidak dapat memahami Allah sebagaimana adanya di luar Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita mengenal Allah sebagai sumber kasih karunia.
keberimanan kita kepada Yesus Kristus menjadi jalan bagi kita menerima kasih karunia yang melimpah. Di dalam Yesus Kristus kita beroleh pengampunan. Di dalam Yesus Kristus kita beroleh kehidupan. Saudara yang diberkati Tuhan, jika Allah adalah sumber kasih karunia dan kita menerima kasih karunia yang melimpah di dalam Yesus Kristus, maka pada minggu Infokafit, yang artinya bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ini apapun yang sedang kita hadapi, marilah kita berseru kepada Tuhan. Dia akan selalu menjawab kita dan melimpahkan kasih karunia-Nya bagi orang yang percaya kepadanya. Allah senantiasa berjalan bersama kita dan melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa berjalan bersama dengan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Penyertaan-Mu senantiasa. Engkau menuntun menolong kami di dalam menjalani kehidupan ini. Itulah tanda kami beroleh kasih karunia yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.